Halo semuanya, asisten Bang Keon di sini, dan ini adalah alur film Kimochi. Selamat datang kembali para pecinta film fantasi, sabun kamar mandi. Pada episode kali ini, aku akan membahas sebuah kisah rakyat Jepang, khususnya dari negeri Sakura. Berhubung Bang Keon lagi serak suaranya, dikarenakan Bang Keon terlalu banyak menyedot vacuum cleaner milik Tante Kimochi, jadi, pada kesempatan kali ini aku yang jadi pemandu acaranya. Adegan ini disponsori oleh keju sisa kemarin dan rudal Pokemon. Film ini dibintangi oleh tante-tante seksi nan kenyal, layaknya sebuah pabrik jeli. Berkisah tentang seorang ibu rumah tangga, dia mengalami hal yang sangat mengerikan sekaligus mengembirakan. Ira-ira begitu ceritanya. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa siapkan balsem, lem Korea, dan musik jedak-jeduk biar kamu makin semangat nonton filmnya. Kalau sudah, lihat kiri kanan, tutup pintu agar tidak ada yang mengganggu. Untuk kode rahasia Mimin udah masukkan di akhir video, dengan logo kedip-kedip. Okelah tanpa nunggu muncrat langsung saja kita start. Yamete kudasai. A minha amiga desce com o dedinho na boca, Mantap. Film dimulai dari sebuah ruang makan, dan tampak ada dua orang betina yang sedang merayakan ulang tahun. Anak itu sedang merayakan ulang tahun ibunya yang berumur 30. Kemudian si anak memberikan sebuah kue yang sangat enak. Dihiasi lilin warna-warni dan juga si anak menyanyikan lagu Jamet Kudasi. Si anak yang polos bak kertas HVS ini bernama Natalie. Dan si ibu yang seksi nan aduhai ini bernama Michiru Kujo. Nah, pasti para senior sudah tidak asing lagi dengan tante yang satu ini. Michiru Kujo ini adalah artis senior, selevel dengan Anri Okita dan Meguri. Ketika Michiru sedang memandangi foto dengan anaknya ini, tiba-tiba ia seketika teringat dengan masa lalunya, yang begitu kelam dan horor dengan efek hitam putih. Alkisah, dulu Michiru mengalami kejadian yang sangat pahit dan enak. Saat suaminya sedang berangkat kerja, ia sebagai ibu rumah tangga menyelesaikan tugasnya bersih-bersih. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba, ia dikejutkan dengan seseorang yang entah dari mana munculnya. Mungkin pada saat itu, ia cuma mengikuti arahan sutradara supaya memulai aksinya. Dan tanpa berlama-lama, si pria ini langsung melancarkan aksinya, dengan menancapkan pisang coklatnya ke dalam lubang goa hitam milik Mbak Michiru. Yang bertujuan agar dia bisa membasmi siluman yang ada di dalamnya. Mantap. Beberapa jam kemudian, saat sang suami pulang ke rumah, tiba-tiba ia dikejutkan oleh bisikan sang sutradara supaya pura-pura terkejut. Saat itu, ia menemukan istrinya, yaitu Michiru tengah tergeletak lemas setelah mengadu cakra dengan pria beruntung tadi. Keesokan harinya, Michiru mendapatkan surat yang isi surat itu adalah permintaan perceraian dari suaminya. Mungkin sang suami merasa kecewa karena kejadian pembobolan kemarin. Hari-hari pun berlalu. Dan ternyata si Natalie ini adalah hasil bercocok tanam antara Michiru dengan pria hidung belang tadi. Walau bagaimanapun juga, Michiru sebagai seorang ibu, tetap memberikan kasih sayang penuh kepada Natalie, walaupun di film settingan seperti ini. Keesokan harinya, Michiru pun membuatkan sarapan pagi buat Natalie untuk dibawa ke sekolahnya. Flashback sedikit, Michiru ini adalah seorang pekerja keras yang penuh semangat. Ia ternyata bekerja sebagai buruh proyek pengaspalan untuk menghidupi Natalie agar bisa sekolah. Ia kerap diejek oleh orang-orang yang lewat karena wanita cantik dan seksi sepertinya tidak cocok untuk bekerja seperti itu. Lebih cocoknya bekerja di bagian film pengenjotan saja.
Tapi Michiru bingung di mana dia bisa melamar kerja di film itu. Kemudian, adegan berpindah ke Natalie yang mana si Natalie ini sedang menelpon Michiru untuk menjemputnya. Pada saat itu, Michiru sedang sibuk. Michiru mengatakan bahwa ia tidak bisa menjemput Natalie. Karena Natalie ini anaknya penurut. Lalu ia mengikuti anjuran sesuai naskah untuk pulang bersama kameramen. Tak lama kemudian, ketika ia telah selesai menelpon ibunya, tiba-tiba, ada bayangan seseorang dari belakang dan ternyata orang itu adalah si kampret, yang merupakan ayah biologis Natalie. Dan lelaki itu pun langsung mengeluarkan ilmu mantap-mantap yang telah diajarkan oleh leluhurnya. Enak. Saat Natalie telah sampai di rumah, Michiru pun menanyakan, mengapa ia pulang hingga larut malam. Dengan wajah yang lemas ia mengatakan bahwa tadi ia kerja kelompok dengan temannya dan ia pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Pagi harinya, terlihat Michiru yang sedang memasak sosis goreng untuk Natalie. Tak lama kemudian Natalie yang sudah bersiap ingin pergi ke sekolah, tak bisa menyembunyikan wajah murungnya. Itu membuat Michiru merasa aneh dengan tingkah anaknya tersebut. Michiru pun menanyakan kepada Natalie apa yang telah terjadi. Natalie yang kelihatannya sangat ketakutan, tak mau berbicara mengenai pengenjotan semalam. Natalie mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan lebih memilih untuk langsung berangkat ke sekolah. Scene berpindah lagi di mana Michiru sedang menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Tiba-tiba si kampret datang lagi dengan baju yang dia pakai saat pertama kali mengenjot Michiru. Michiru pun berpura-pura kaget dengan kedatangan si bocah tua nakal ini. Kemudian, Michiru pun teringat bahwa si kampret ini adalah orang yang telah mengobok-obok dirinya dulu. Ia pun langsung teringat kepada Natalie, apakah pria beruntung ini adalah penyebab Natalie murung semalam. Dan ternyata, maksud pria ini datang lagi adalah untuk mengajak Michiru melakukan adegan pengeboran minyak. Daripada si Michiru ini bekerja di proyek pengaspalan, lebih baik diperminyakan. Begitu kata si kampret ini. Dan tanpa pikir panjang, si Michiru ini pun mengiyakan ajakan pria jahanam tersebut. Karena si kampret ini sudah senior di bagian pengeboran minyak. Akhirnya dia mengajari Michiru, bagaimana cara mendapatkan sumber minyak yang melimpah. Saat mereka sedang asik mengebor minyak, datanglah si Natalie yang baru saja pulang sekolah dan ia mendengar bunyi klepak-klepok, dan ternyata si ibu dan ayahnya lagi pompa-memompa. Karena kedatangan si Natalie ini disadari oleh pria terkutuk tadi. Ia seperti mendapatkan door prize beli satu gratis satu. Pria ini langsung mengikuti naskah dan mengajak Natalie bekerja sama untuk melakukan adegan mega proyek ini. Mantap. Beberapa bulan kemudian, terlihat Michiru dan Natalie kini telah memiliki momongan, hasil kerja keras mereka bertiga tadi. Dan ternyata proyek ini belum berakhir dan masih dilanjutkan dengan proyek kecil-kecilan. Dan terlihat Michiru dan Natalie merasakan kebahagiaan yang sangat membagongkan. Dan film ini pun ditutup dengan adegan sedot menyedot dua vakum cleaner antara ibu dan anak dan film ini pun selesai. Mantap. Film yang sangat bagus, dan membuat kita berhalusinasi. Cuma segitu aja cerita hari ini. Kalau kalian suka bisa like, kalau tidak suka bisa dislike. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kita bisa bahas cerita di next episode. Buat yang mau request bisa tinggalkan jejak di komentar dengan cara #RekBangKeon. Okelah, cukup sekian aja dari Mimin hari ini. Kalau ada yang belum tersampaikan mohon dimaklumi. Mimin undur diri dulu. Soalnya, Mimin mau ke rumah Tante Michiru. Siapa tahu Bang Keon ada di sana. Bye-bye.